Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baiklah, selanjutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, cirinya itu bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ciri-ciri yang kedua adalah universal. Artinya, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, status, gender, ataupun perbedaan lainnya. Juga tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada orang lain. Keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang itu berhak mendapatkan yang namanya hak, baik itu hak sipil, politik, ataupun ekonomi, sosial, maupun budaya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab pelanggaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang pertama, 1. Rendahnya kesadaran hukum. Yang kedua, rendahnya kesadaran kemanusiaan. Dan yang ketiga, tingkat pengetahuan hak asasi manusia yang rendah. Itulah faktor yang menyebabkan mengapa manusia itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada kasus peristiwa Aceh tahun 1990. Yang kedua, ada kasus Marsina tahun 1993. Dan keempat, ada peristiwa Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Dan keempat, ada kasus TKI di Malaysia tahun 2002. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Baiklah, selanjutnya adalah upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Upaya yang pertama adalah sosialisasi HAM, dan upaya yang kedua adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan yang ketiga pembentukan pengadilan HAM, dan yang keempat adalah advokasi HAM. Itulah upaya penegakan HAM di Indonesia. Baiklah, cukup sampai di sini materi pembelajaran mengenai hak asasi manusia. See you next time video. Bye bye. Salam Pembatik 2023.